Ya Allah, ini jubah adalah jubah kekasihmu Rasulullah. Dengan berkat kecintaanku kepada Rasulullah, ya Allah, mungkin aku tidak pernah bisa memeluk Rasulullah, tapi jubah yang pernah dipakai oleh Rasulullah dengan kemuliaan Rasulullah, ya Allah, berikan penglihatanku untuk aku bisa memandang wajah kekasihmu. Qadarullah, dengan dia mengusap matanya dengan jubahnya Rasul, dia bisa melihat. Masya Allah. Dia bawa jubah ini pulang, dia bawakan tuannya. Wahai tuan, alhamdulillah, ini jubah yang sudah aku beli, jubahnya Nabi SAW. Alhamdulillah tuanku, dengan jubah ini aku usap-usap mataku, sekarang aku sudah bisa melihat. Apa kata tuannya? Sekarang aku merdekakan kamu, mari. Dengan berkat jubah ini, aku tidak tega kalau hartanya Nabi diperjualbelikan oleh orang. Sekarang ayo jubah ini kita antar kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang kaya ini niatnya membeli jubah itu untuk dikembalikan kepada Rasulullah, karena sangat tidak enak rasanya jubah Rasulullah diperjualbelikan. Terlalu diremehkan Rasulullah menurut saya. Akhirnya dibawalah, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya Rasul, ini jubah pelungguh yang sudah pelungguh berikan dan sudah dijual kepada orang yang miskin. Saya membelinya dan hari ini saya kembalikan kepada pelungguh. Kata Nabi, apa Bapak Ibu? Langsung Rasul panggil Aisyah. Aisyah, betapa murahnya Allah itu. Dengan jubah ini bisa menyelamatkan dua orang. Pertama, orang yang tidak punya apa-apa diberikan kekayaan oleh Allah dengan berkat menjual jubah ini. Yang kedua, seorang budak yang buta bisa melihat dan dimerdekakan oleh tuannya. Dan yang ketiga, jubah ini kembali lagi kepada kita. Kata Nabi, inilah maksud Allah, bahwa orang yang mampu berbagi dalam keadaan kondisi sulit, maka Allah yang langsung turun tangan mengatur perjalanan hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin alladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para muhibbin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita hadir dalam kajian ilmu agama kita. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah. Allah bimbing jiwa kita menuju jiwa yang mutmainnah, untuk menuju radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita baca Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dengan cahaya iman, cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang istiqamah, serta mudah-mudahan Allah matikan kita dalam iman dan husnul khatimah. Allah perkenan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Malam hari ini masih kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Tajul Arush Al-Hawi ila Tahzibin Nufus, masih dalam bab taubat sebagai jalan untuk wusul kepada Allah. Pada minggu yang beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat kepadanya. Pada malam hari ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ani Syekh Makinuddin Al-Asmari rahimahullahu ta'ala, wa kana minas sab'atil abdal. Qala kuntu bibtida'i amri akhitu wa atqautu min dhalik wa kuntu a'da kalami bin nahar fa idza al-masja al-masai hasibtu nafsi fa ajidu kalami qalilan fama wajadtu fihi minal khairi hamdatillahi ta'ala wa syakartuhu alaihi. Jamaah rahimakumullah, masih kita berbicara tentang masalah bab taubat, okay? Malam hari ini ada nasihat daripada Syekh Makinuddin Al-Asmari rahimahullahu ta'ala. Rajau kitab cuman satu, okay. Masih halaman 4 Ustaz ya. Masih pertama. Wa an Syekh Makinuddin Al-Asmari rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang bernama Syekh Makinuddin Al-Asmari, wa kana minas sab'atil abdal. Beliau ini adalah salah satu daripada 7 wali abdal. Wali abdal itu adalah tingkatan aulia
yang sudah tidak ada hijab sama sekali antara dirinya dengan Allah. Ketika dia berdoa, ketika dia munajat, kalau wali-wali abdal itu, maka doanya itu langsung tembus dan tidak pakai lama, doa itu langsung diijabah oleh Allah. Syekh Makinuddin Al-Asmari ini adalah salah satu daripada 7 wali abdal pada zamannya. Beliau berkata, kuntu fi ibtida'i amri akhitu wa atqautu min dzalik. Saya dalam setiap permulaan kehidupan dan urusan saya, kata beliau, akhitu, aku selalu merenung, wa atqautu min dzalik, dan aku selalu pikirkan setiap apa yang akan aku perbuat. Wa kuntu a'da kalami bin nahar, dan sehingga aku menjadikan diriku baru berbicara dalam satu hari tersebut. Jadi beliau ini belum mulai berbicara sebelum beliau bermuhasabah tentang dirinya. Misalkan malam hari ini dia tidak akan memperjalankan segala ikhtiar perilaku perbuatannya malam ini sebelum dia meneliti dulu perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan pada sore tadi. Malam dia masih sehat, yang dia muhasabahkan adalah perjalanan siang hari yang tadi. Nah, inilah dia Syekh Makinuddin Al-Asmari. Aku tidak akan mengerjakan sebuah perkara dalam hidupku sebelum aku meneliti amal ibadah yang sudah aku perbuat. Nah, ini orang-orang yang menjadi kekasih Allah, takut kepada Allah. Kalau kita Bapak Ibu, ada kira-kira ketika kita bangun tidur langsung pikirkan apa dosa-dosa kita pada malam harinya? Belum ada kayak. Tapi kalau beliau, aku tidak akan mau melakukan ikhtiar dalam hidupku sebelum aku teliti dulu diriku seperti apa. Nyocok tidak? Kira-kira lebih banyak kebaikan apa keburukan yang aku lakukan? Itu yang dipikirkan. Makanya jamaah rahimakumullah, taubat ini, kenapa kitab ini dimulai dengan taubat? Karena taubat itu adalah gerbang pertama seseorang untuk bisa sampai kepada Allah. Ilmu apapun yang akan kita kaji, thariqah apapun yang akan kita geluti, riyadhah apapun yang akan kita istiqomahkan, maka jalan pertama adalah taubat kepada Allah. Itu gerbang, Bapak Ibu. Orang yang ingin menjadi ahlul kasyfi, menjadi orang-orang yang tidak ada jarak antara dia dengan Tuhannya, maka gerbang pertama taubat, taubat, taubat. Makanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebelumnya kan, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marratan. Aku menutup hatiku daripada selain Allah, kata beliau, dan dalam satu hari inni la astaghfirullah fil yaum sab'ina marratan, aku mohon ampun kepada Allah dalam satu hari itu paling kurang 70 kali. Dalam sehari Rasulullah itu mohon ampun kepada Allah 70 kali, Bapak. Ini kelas taubatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya dosa, namun satu hari itu paling kurang 70 kali taubat kepada Allah. Kita istighfar selesai sembahyang paling 3 kali ya. Nah, menunjukkan apa? Beliau katakan, fa idza ja'al masa hasibtu nafsi.
apabila datang waktu petang, maka aku bermuhasabah tentang diriku sendiri. Aku teliti tentang diriku, kata beliau, fa'ajidu kalami qalilan, hingga aku sedikit berbicara dalam hidupku. Jadi makanya orang-orang soleh sedikit bicaranya, lebih banyak amalnya. Mereka tidak akan berbicara kalau tidak kalimat yang keluar adalah kalimat yang mengandung manfaat. Nah, kita pun juga demikian sama jamaah. Berusaha tidak akan berbicara kalau tidak yang kita bicarakan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan untuk agama kita. Fama wujidat fihi min khairin hamdatillahi ta'ala wa syakartuhu alaih. Apabila di waktu petang itu aku menilai tentang diriku, setelah aku pikir-pikir, ternyata hari itu lebih banyak ucapan-ucapanku, lebih banyak kebaikan-kebaikan yang aku lakukan. Hamdatillah wa syakartuhu alaih. Maka pada petang itu aku langsung memuji Allah, mengucap alhamdulillahi rabbil alamin wa syakartuhu alaih, dan aku tidak lupa bersyukur kepada Allah. Jadi dihitung dirinya, dia hisap dirinya sebelum Allah yang menghisapnya. Dia koreksi dirinya sebelum Allah yang memeriksa amaliyahnya. Maka ketika aku dapatkan pada hari itu lebih banyak kebaikanku, kata beliau, maka aku bersyukur kepada Allah dan aku tidak pernah lupa mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, kita kan hidup dari tadi pagi bangun subuh hingga malam hari ini kita duduk dalam majelis ilmu malam niki. Sudahkah kita mengucap alhamdulillah untuk hidup kita hari ini? Sudah? Belum kan? Padahal sederhana. Sederhana. Coba Bapak Ibu pikirkan, lihat orang yang sedang terbaring di rumah sakit. Ada selang yang masuk ke lubang hidungnya. Terus ada beberapa perabotan yang ditempel di dadanya, bahkan sampai ke perutnya. Betapa kepinginnya mereka mengucap alhamdulillah ketika diberi nikmat sehat oleh Allah. Kita udah sehat tapi belum juga alhamdulillah. Astagfirullahal. Makanya kalau kita ngaji Tajul Arus niki, kayak kita masuk dalam kitab itu, kayak kita yang dibahas oleh kitab ini. Hingga Imam Syekh Abdul Karim Syekh Makinuddin Al-Asmari katakan, aku ternyata setelah aku teliti kehidupanku, kalau hari itu banyak kebaikan-kebaikanku lebih banyak daripada dosa-dosaku, aku bersyukur kepada Allah dan langsung aku ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah malam ini kita masih sehat, nggih. Alhamdulillah. Syukuri perjalanan hidup kita sejak tadi pagi. Syukurin. Alhamdulillah kita bisa masuk malam ini, dan luar biasa kita bisa hadir dalam kajian ilmu malam ini. Alhamdulillah, ini nikmat besar dari Allah. Bandingkan dengan orang yang malam ini, yang sedang di kafe, yang sedang dugem, yang sedang ini kan, nah masih lebih untung kita. Itu yang kita syukuri. Ya Allah, makanya pantas kata Nabi jamaah, bahwa nanti di akhirat itu ada sabaqal mufarridun.
Siapa sabaqal mufarridun ini? Orang-orang yang golongan paling pertama rombongannya masuk ke dalam surga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk, amin ya Allah. Hingga sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa sabaqal mufarridun itu ya Rasul? Kata Nabi, alladzina yahmaduna Allah ta'ala fi kulli hal, orang-orang yang selalu memuji kepada Allah, mengucap alhamdulillahi rabbil alamin dalam setiap keadaannya, setiap kondisinya, setiap apa yang dia alami, tidak pernah melupakan dia untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, diuji sama Allah, alhamdulillah, dikasih nikmat oleh Allah, alhamdulillah, kalaupun dikasih kesulitan, kesusahan oleh Allah, alhamdulillah. Mampu? Insyaallah, mudah-mudahan nggih. Nah, jadi orang yang sabaqal mufarridun itu kata Nabi, orang yang golongan pertama masuk surga di belakang Nabi Muhammad itu orang-orang yang setiap keadaannya tidak pernah lupa dia mengucap alhamdulillah, tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Minimal kalaupun kita tidak ada uang hari ini Bapak Ibu, tapi alhamdulillah sehat Allah kasih ke kita, alhamdulillah. Yang kedua, siapa sabaqal mufarridun itu kata Rasul? Orang-orang yang mampu berbagi meskipun dalam keadaan susah. Dia lagi susah, mampu dia berbagi dalam kesusahannya. Kalau orang berbagi, berinfak, bersedekah ketika punya rezeki, wajar, itu biasa. Tapi yang luar biasa ketika dia mampu berbagi ketika kondisinya dalam keadaan sulit. Ini yang luar biasa nih. Kira-kira mbeluyan nih ibu nih, mbeluyan bersedekah waktu luwe kepeng atau waktu ndarak kepeng? Hah? Waktu luwe kepeng apa waktu ndarak kepeng? Waktu luwe kepeng. Lamun waktu ndarak kepeng urang be? Apa searak sedekahang? Coba lihat Rasulullah. Jadi masuk dalam kategori pertama ini sabaqal mufarridun. Makanya Imam Makinuddin Al-Asmari beliau katakan demikian, kalau aku lihat kebaikanku rada-rada lebih banyak, langsung aku mengucap alhamdulillah, langsung bersyukur kepada Allah. Rasulullah, jamaah rahimakumullah, dalam satu waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan satu jubah oleh seseorang sahabat. Jubahnya ini bagus, bahkan disayang oleh Rasulullah. Akhirnya setelah dikasih jubah ini, Rasulullah bawa pulang dan Rasulullah langsung simpan. Dikasih parfum, minyak wangi oleh Rasul. Ketika dipakai oleh Rasul, berkaca makin gagah Rasulullah. Hingga apa kata Aisyah, ya Rasulullah, aku senang memandangmu dengan memakai jubah ini. Alhamdulillah, kata Rasul. Aisyah, tolong lipat jubah ini dan masukkan ke dalam lemari. Ini akan aku pakai ketika dalam saat-saat tertentu. Oh, sama dengan kita. Kalau momen-momen tertentu kan ada baju yang kita simpan untuk kita pakai. Rasulullah pun demikian. Nah, setelah ini jubah disimpan, tidak lama, dalam beberapa jam, bahkan setengah daripada hari itu, ada seorang yang miskin, seorang pengemis datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasul, berhari-hari aku tak pernah makan ya Rasulullah. Aku tak punya tempat tinggal ya Rasulullah.
tolong berikan aku sedekah ya Rasul, apa yang ada pelungguh berikan. Oh tunggu, kata Nabi. Masuklah Rasulullah. Rasul nanya sama Aisyah, Aisyah ada makan? Tidak ada ya Rasulullah. Buah-buahan? Sedang kosong ya Rasulullah. Enggak ada uang, kosong ya Rasul. Oh, diam Rasulullah. Rumah tangga Rasulullah seperti itu Bapak Ibu. Beliau kosong sama sekali. Hingga apa kata Nabi? Ya udah, yang ada apa? Yang ada cuman jubah yang baru tadi, itu harta terbaik kita hari ini ya Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi, ambil jubah itu, aku sedekahkan kepada orang miskin yang sangat butuh untuk menyambung hidupnya. Lamun pelunggu haram deh marah niki. Hah? Itu doang yang kita punya, dan itu barang paling berharga. Kira-kira sedekahan dah tonde? Pada itu Bapak. Ya Allah, ternyata susah ya. Tapi kalau Rasulullah apa beliau katakan? Ambil itu jubah, aku sedekahkan untuk nyambung hidupnya orang ini. Akhirnya itu jubah satu-satunya yang paling baru yang dipunya oleh Nabi, dan itu hadiah dari orang, diberikan kepada laki-laki ini. Alhamdulillah, bahagia. Dia bawa itu jubah ke tengah pasar, dia umumkan, alhamdulillah saya dapat jubah kebesaran Rasulullah. Siapa yang mau beli jubah ini? Ini jubah dari Rasul, ini jubah terbaik Rasulullah. Ternyata dijual sama orang niki. Untuk apa? Menyambung hidupnya. Dia ini ada orang yang nawar sekian dinar, ada orang yang nawar lagi sekian dinar. Bahkan didengar oleh seorang yang paling kaya saat itu. Apa kata orang yang kaya ini? Dia bilang kepada pembantunya, budaknya, wahai budak, aku dengar ada seseorang yang miskin yang menjual jubahnya Nabi SAW. Sekarang kamu datang ke pasar, cari orang itu. Ini budak buta, tidak bisa melihat. Bagaimanapun caramu, cari orang itu, beli jubah Rasul itu berapapun harganya. Kalau orang beli misalkan 50 juta, bayar 100 juta, bayar 2 kali lipat. Yang penting kita dapat jubah Rasulullah. Oh baik tuan, kata budak ini. Akhirnya dia datang ke pasar, dia cari orang yang sedang menjual jubah Nabi SAW. Sampai di pasar, mana jubah yang dijual? Oh ini. Berapa ditawar sama orang? Ada yang nawar 50 juta. Baik, tuanku bilang aku bayar 2 kali lipat. Sehingga benar, dibayarlah 2 kali lipat dari harga yang sebelumnya ditawar oleh orang-orang. Apa kata si miskin yang menjual jubah Rasul? Alhamdulillah ya Allah, dengan berkat jubah Rasulullah aku bisa bangun rumah, aku bisa menyambung kehidupan beserta anak-anakku. Terima kasih ya Allah. Ternyata ini budak yang buta yang membawa jubah ini, yang sudah dibeli pada orang yang pertama. Dia katakan apa di tempat yang sepi? Ya Allah, ini jubah adalah jubah kekasihmu Rasulullah. Dengan berkat kecintaanku kepada Rasulullah, ya Allah, mungkin aku tidak pernah bisa memeluk Rasulullah, tapi jubah yang pernah dipakai oleh Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah, ya Allah, berikan penglihatanku untuk aku bisa memandang wajah kekasihmu. Qadarullah, dengan dia mengusap matanya dengan jubahnya Rasul, dia bisa melihat. Masya Allah. Dia bawa jubah ini pulang, dia bawakan tuannya, wahai tuan, alhamdulillah ini jubah yang sudah aku beli, jubahnya Nabi SAW. Alhamdulillah tuanku, dengan jubah ini aku usap-usap mataku, sekarang aku sudah bisa melihat. Apa kata tuannya? Sekarang aku merdekakan kamu, mari dengan berkat jubah ini
Aku tidak tega kalau hartanya Nabi diperjualbelikan oleh orang. Sekarang ayo jubah ini kita antar kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang kaya ini niatnya membeli jubah itu untuk dikembalikan kepada Rasulullah, karena sangat tidak enak rasanya jubah Rasulullah diperjualbelikan. Terlalu diremehkan Rasulullah menurut saya. Akhirnya dibawalah, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya Rasul, ini jubah pelungguh yang sudah pelungguh berikan dan sudah dijual kepada orang yang miskin. Saya membelinya dan hari ini saya kembalikan kepada pelungguh. Kata Nabi, apa Bapak Ibu? Langsung Rasul panggil Aisyah. Aisyah, betapa murahnya Allah itu. Dengan jubah ini bisa menyelamatkan dua orang. Pertama, orang yang tidak punya apa-apa diberikan kekayaan oleh Allah dengan berkat menjual jubah ini. Yang kedua, seorang budak yang buta bisa melihat dan dimerdekakan oleh tuannya. Dan yang ketiga, jubah ini kembali lagi kepada kita. Kata Nabi, inilah maksud Allah, bahwa orang yang mampu berbagi dalam keadaan kondisi sulit, maka Allah yang langsung turun tangan mengatur perjalanan hidupnya. Maka mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari kisah ini hingga kita masuk dalam kategori sabaqul mufarridun, umatnya Nabi, rombongan pertama yang akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Azan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nana minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Wa ma wujidat fihi min ghairi zalik, apabila aku pada petang, pada malam hari aku mendapatkan bahwa keburukanku justru lebih banyak daripada kebaikan-kebaikanku, tubtu ilallah wastaghfirtuhu ila sara badla radhiyallahu wastaghfirtuhu ila anna sara badla radhiyallahu ta'ala anhu. Dan aku langsung beristighfar kepada Allah, aku langsung mohon ampun kepada Allah apabila aku menemukan pada malam hari itu, setelah aku hitung perjalanan pada siang hari, lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Maka aku langsung taubat saat itu, mohon ampun saat itu kepada Allah agar jangan dosa-dosa itu melekat di dalam hatiku. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, apabila dosa itu sudah melekat di dalam hati kita sebagai seorang hamba, dengan sebab dosa itulah yang akan menjadikan tidak ada rasa nikmat dalam ibadah kita.
Apabila sudah melekat dosa itu di dalam hati kita seorang hamba, dengan sebab dosa itulah yang akan melalaikan kita dari mengejar panggilan menuju Allah, hingga terlambat kita untuk sholat pun tidak pernah merasa bersalah dalam diri kita, terasa biasa saja. Ternyata penyebabnya apa? Adalah gelapnya hati kita dengan sebab dosa. Wal iyazubillah. Wa'lam annahu idza kana laka wakila yuhasibu nafsah wa yuhaqqiquha fa anta la tuhasibuhu li muhasabatihi nafsah. Ketahuilah, sesungguhnya apabila engkau dalam keseharianmu wakila, kamu memiliki ketergantungan, yuhasibu nafsah, untuk engkau bermuhasabah tentang dirimu. Engkau bergantung kepada seseorang, misalkan dia katakan apa, wah no doang si toa lebihan lenge pegawaian ni si itu, gitu kan? Dia lihat ketergantungan amaliyah kepada orang lain, maka itu sulit untuk hatimu terbuka untuk menyadari tentang kesalahanmu. Ketika misalkan malam niki kita merasa, wah ini dengan kajian ini kerasa ditampar saya ini, astagfirullah, maka disitulah modal kita, momen kita untuk langsung muhasabatun nafas, untuk kita mengoreksi tentang diri kita. Karena tidak akan seseorang itu sampai kepada predikat suci nurani kalau tidak mereka tetap bermuhasabah. Martabat suci itu kan punya bagian. Pertama ada suci zohir. Mana suci zohir ini? Kita mampu mensucikan diri dari kotoran dan najis, sesuatu yang nampak. Yang kedua ada suci jawareh. Mana suci jawareh? Mampu mensucikan, membersihkan diri kita dari hadas dan dosa yang tidak nampak. Hadas itu kan tidak nampak, dosa itu pula tidak nampak. Beremberuan dosa kira-kira bedeng atau hijau? Kan kita tidak tahu, karena itu tidak nampak, makanya disebut sucinya itu jawarih. Kita istighfar, kita zikir, kita tawajuh, ini martabat tingkatan sucinya itu yang kedua, suci jawarih namanya. Membersihkan anggota badan kita ini dari hadas dan dosa. Yang ketiga ada suci batin. Mana suci batin? Mampu mensucikan diri kita an amrodil qalbiyah, dari semua penyakit-penyakit hati. Jadi penekanannya lebih banyak ke hati kita. Ini suci batin. Dia bersihkan dirinya dari suuzon, dia bersihin dirinya dari berburuk sangka, dia bersihin dirinya dari sifat hasad. Ini suci batin. Dan yang keempat ada suci nurani. Suci nurani. Suci nurani ini adalah suci orang-orang yang berhakikat, yaitu membersihkan zahir batinnya an ma siwallah, dari ingatan kepada selain Allah. Nah kita misalkan Bapak Ibu, mampu ndak dalam 1 menit itu kita tidak ada satupun dalam 1 menit, dalam 1 detik tidak ada waktu untuk kita mengingat selain Allah. Mampu tidak? Sang dek mampu okay? Ngani kadang-kadang lamun ta nyangkan luwek kepeng lupa ta Allah Taala endah. Betul Ibu? Kenjakan mau emas baru lupa dah jok nenek. Melen pamer doang. Nah kita kan begitu. Jadi makanya kalau orang-orang yang suci nuraninya itu bersih pikirannya, bersih ucapannya, bersih hatinya dari selain Allah.
Maka itulah namanya muhasabah. Wa yuhaqqiquha fa anta la tuhasibuhu li muhasabatihi nafsah. Kalau engkau masih bergantung mensucikan hatimu dengan sebab bersandar kepada orang lain, maka hakikatnya engkau belum mampu membersihkan dirimu sendiri. Jadi orang-orang yang bertasawuf tidak hanya dengan mereka melalui bimbingan mursyidnya, maka ketika mereka sendiri di rumah, maka disitulah mereka gunakan waktunya untuk berkhalwat dengan Allah, terutama sebelum tidur. Di situ kita khalwat dengan Allah. Coba tafakur di situ, merenung tentang diri kita, akan nampak siapa kita sesungguhnya. Jadi kalau ingin membersihkan hati kita, jangan bergantung kepada orang lain, langsung bergantung kepada Allah. Saat ini kita ingat Allah, saat ini langsung berusaha bersihkan kita punya hati. Dengan apa? Zikrullah, belajar zikir. Zikir itu tidak hanya di lisan, tapi masukkan pula ke hati, karena jebakan hati ini banyak. Jebakan hati ini banyak. Kadang kita punya ilmu, apa jebakan hatinya? Kepingin selalu dihormati, padahal rasa ingin dihormati itu jebakan daripada nafsu. Pokok aku lamun dek tokol besi lah jendek keterima. Wah, nah hati-hati. Ini jebakan nafsu pada diri kita, merasa lebih dengan sebab ilmu. Ilmu milik siapa? Allah. Cuman dititipin oleh Allah sedikit ilmu kita. Nah, ya Allah, jangan engkau bergantung. Wa in kana wakilan ghairi muhaqqiqin li nafsih, apabila engkau langsung memulai dengan dirimu tanpa berwakil dengan sebab orang lain, fa anta tuhasibuhu, maka itulah sesungguhnya engkau telah bermuhasabah. Artinya latihan dengan diri kita sendiri. Dendek bergantung jok dengan ente terzikir ente, oh ndarak kancen ente. Jangan nunggu orang. Ketika ada inisiasi untuk diri kita mulai dengan diri kita. Karena apa Bapak Ibu? Tidak semua orang digerakkan hatinya untuk berzikir oleh Allah. Tidak semua. Makanya taubat itu susah, muhasabah itu susah. Sehingga apabila kalau engkau sudah mampu bermuhasabah dengan dirimu, wa tuhaqqiquhu wa tubalighu fi muhasabatih, maka itulah hakikatnya muhasabahmu, kerinduanmu bicara dengan Tuhanmu adalah dengan dirimu sendiri. Maka pandanglah diri kita dengan kerendahan kepada Allah. Pandang diri kita dengan kerendahan Bapak Ibu. Makanya Imam Syayuti katakan, tuntutlah ilmumu sampai engkau benar-benar jadi orang bodoh. Tuntutlah ilmumu sampai engkau benar-benar jadi orang bodoh. Lah, ini serenteng haji serenteng bodoh. Makin tinggi ilmu kita makin bodoh. Artinya apa? Hingga engkau tidak merasa dengan dirimu, dengan keilmuanmu, bahwa ilmu semua yang kau miliki itu milik Tuhanmu, bukan milikmu. Hingga hakikat orang berilmu, makin tinggi ilmunya makin terasa bodoh. Sila, kalau padi berisi serendonga apa serendunduk? Nunduk. Maka belajarlah, tuntutlah ilmu hingga engkau semakin bodoh dalam dirimu. Pantas Imam Syayuti katakan demikian. Oh, semakin kita bodoh, makin tinggi ilmu kita, makin kerasa bodohnya kita. Kenapa? Kita tahu kekurangan kita. Ya Allah, tiang pun Bapak Ibu,
Kadang kan kalau kita di sini kan, kalau kita ngaji, nauzubillah, mudah-mudahan jangan ada riak sum'ah di antara kita. Kadang ini ngerasa lebih idap tersekedik, nauzubillah min zalik. Tapi ketika kita sudah ketemu dengan para profesor, ketemu dengan orang-orang yang memang pengalamannya, keilmuannya lebih tinggi daripada kita, la ilaha illallah, belok idap. Ya Allah, pantas Imam Syayuti katakan, tuntutlah ilmumu sampai engkau benar-benar merasa dirimu paling bodoh. Itulah hakikat orang berilmu. Begitupun kan orang dekat dengan Allah. Mereka yang betul-betul dekat dengan Tuhannya tidak pernah merasa dirinya dekat dengan Tuhannya. Justru semakin dekat dengan Allah, semakin dia mengaku dirinya sebagai pendosa. Bukan semakin angkuh, bukan semakin sombong. Kenapa? Nah, di sini beliau jelaskan. Yang bagi laka ayyakuna amaluka kullahu lillahi ta'ala. Nah, ketemu dia. Maka seharusnya engkau dalam bermuhasabah, dalam berzikir, dalam bertaubat, dalam mencari ilmu, apapun yang kamu lakukan, ayyakuna amaluka kullahu lillah. Usahakan setiap amalmu itu adalah semuanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Ya Allah, maka di mana kebaikan kita, Bapak? Mbedok tahajud dahwi bianu, oh ndet semel sebut. Di mana bacaan Al-Quran kita? Malu kita sebut bacaan Al-Quran kita, karena sekali beh jaga tok tak baca Quran endah. Nah, dia tersemal sebut kullahu lillahi ta'ala. Niatkan amalmu itu karena Allah. Jangan kau punya sedikit ilmu kemudian merasa lantas lebih tinggi. Jangan. Kullahu lillahi ta'ala. Wala tara annaka tuf'alu fi'lan. Jangan engkau memandang bahwa dirimu yang beramal. Jangan engkau memandang bahwa aku yang melakukan ini, karena jasa saya dia bisa begini, karena dengan sebab aku dia bisa terkenal, karena dengan sebab aku. Jangan. Sesungguhnya ketika mengatakan aku, itulah sifat Fir'aun. Na'udzubillahi min zalik. Itu sifat Fir'aun. Nah kan, manone pertama meridap tetempelek hidap di si kitab nih. La ilaha illallah. Ya Allah. Jangan engkau merasa, jangan engkau melihat bahwa yang beramal itu adalah dirimu. Wallahu ta'ala la yuhasibuka wa la yuhaqikuka. Sesungguhnya dengan sebab Allah lah engkau tidak akan bisa bermuhasabah, engkau takkan bisa menjadi orang berilmu, engkau takkan bisa menjadi apa-apa kalau tidak dengan sebab Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Kan? Tidak ada kita, cukup dalam diriku hanya Allah saja. Wa idza waqa'a minal 'abdi zambun. Nah, apabila telah nampak pada diri seorang hamba perbuatan dosa, waqa'a ma'ahu zulmatun, maka telah nampak di dalam hatinya bersama dosa itu zulmatun, kegelapan.
Contohnya sekali kita berbuat dosa langsung gelap hati kita, langsung peteng hati ente no. Makanya kan dalam hadis Nabi katakan innal abda idza akhta'a khati'atan nuqtatan fi qalbihi nuqtatas sauda. Apabila seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka langsung tertancap di dalam hatinya noda hitam. Bedeng hati ente terus. Orang yang mengaku dirinya beramal, mengaku dirinya berilmu, mengaku dirinya terhormat, mengaku dirinya ini waqa'a ma'ahu zulmatun, bersamaan dalam hatinya kegelapan. Oh, angkat dia tekanggo aku diri tano. Mantap-mantap kita harus dihormati, dihargai. Iya, memang kita butuh, tapi jangan mengharuskan untuk itu. Jangan. Pamithalul maksiyati kannar, permisalan daripada maksiat itu, dosa itu seperti api. Wa zulmatu dukhanuha, sementara kegelapan itu adalah asapnya, dukhon. Jadi makanya rokok itu kan bahasa Arabnya dukhon. Kenapa? Karena dia mengeluarkan asap. Kaman auqada fi baiti sab'ina sa'atin ala tarahu yaswad. Permisalannya seperti bagaimana jikalau dalam rumahmu selama 70 tahun ada asap. Kira-kira balintan iki peteng atau ndek? Peteng nih si pendat. Nah, contoh nih, contoh. Ite ndek mana arak gas kan? Laik masih arak mongkak kado jangkeh kan? Masih ingat jangkeh. Nah terus ulah telelah pita kayu dulu kan, ulah terbelik kayu. Nah terus lamun deman napiaran kayunya itu belum bisa menyala baik, apa sih tercampur? Bobok, minyak gas, kambut kan. Nah kira-kira kalau kita masak kadu jangkih kemudian dengan kayu, araan dek pendetan, araan dek. Bahkan lamun podak sekodi niup temiak kadu tereng. Nah, ingat dah kan? Nah, sehingga dalam sehari 3 kali pelungguh masak di dapur lek pawon. Kelema mongka sugul pendat, tengari galeng mongka sugul pendat. Bareh masak untuk makan malam, sebelum maghrib masak lagi sugul pendat. Kalau sekian tahun ada asap tiap hari 3 kali dalam jangka 10 tahun, kira-kira bersih atau bidang pawon dah? Bidang nanti? Ya Allah, bahkan numpuk kotoran. Coba colet pagar pawon kose, ya Allah, begitu pekatnya dalam 10 tahun saja, dengan sebab asap habis kita punya dapur hitam semua. Bahkan piring yang sudah dicuci melangkepang piring no angkat-angkat bidang malik. Kenapa? Saking seringnya ditumpuki asap. Itu baru 10 tahun. Kata Imam Ahmad bin Athaillah, bagaimana kalau baitin sab'ina sanatin, di dalam rumahmu, bagaimana kalau 70 tahun hatimu dosa berembek ke bidang hati ente. Ya Allah, dendek 70 tahun sila. Taruhlah kita 50 tahun usia kita. Sementara lamun terhitung mulai ngaji kan, mulai terajin, mulai terpacu sejak umur sekian tahun. Sementara sekian tahun yang lalu itu asap, dosa. Bagaimana kalau 50 tahun ini hati tetap hitam dengan sebab asap dosa itu?
Sementara pawon doang, dapur doang baru 10 tahun, hitamnya luar biasa, padahal dapur itu luas. Hati kita kecil Bapak Ibu. Kira-kira beremberuan menggumpal hitamnya hati kita. Astaghfirullahal. Pantes tenasehat sekat temili nurut, pantes tima 2 kali ngebang Jumat sekat temili jok masjid, pantes tengah malam ada azan untuk tahajud, males juga kita tahajud. Ternyata apa? Sekian tahun sudah menggumpal hitam di dalam hati kita. Astaghfirullahaladzim. Wa kadzalikal qalbu, begitupun hati, yuswaddu bil ma'siyah, dia akan hitam, dia akan gelap dengan sebab dosa. Fala yuzhar illa bitaubati ilallah, tidak akan bisa nampak bersihnya hati seseorang kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Nah, kembali Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kembali di sini disebutkan oleh beliau, ternyata untuk membersihkan hati kita yang sekian puluh tahun bergelimangan dengan dosa itu hanya satu, taubat kepada Allah. Ilahi lastolil firdausi ahla wala naril jahimi fahabli taubatan wa ghafir zunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Sekali lagi, ilahi lastolil firdausi ahla wala aqwa naril jahimi fahabli taubatan firzunubi fa'in naka ghafiruzam azimi. Jamaah rahimakumullah. Nah, amalan inilah yang diamalkan oleh Syekh Abdurrahman Asyibli. Syekh Abdurrahman Asyibli mengamalkan doa ini setiap selesai sholat Jumat, dibaca 8 kali, sehingga murid-murid Syekh Abdurrahman Asyibli bermimpi. Ketika wafat Syekh Abdurrahman Asyibli, murid-muridnya bermimpi bahwa gurunya dikejar oleh Rasulullah. Ini Rasulullah yang ngejar dia, dipeluk oleh Rasulullah, dicium oleh Rasulullah dalam mimpi semua murid-muridnya. Hingga muridnya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau kejar guru kami? Kenapa pelungguh yang menghampiri guru kami? Apa kata Rasul dalam mimpinya murid-murid Syekh Abdurrahman Asyibli? Aku mencintai setiap doa yang dilantunkan oleh Abdurrahman Asyibli, maka tidak pernah aku melihat orang seperti dia. Setiap hari Jumat dia lantunkan suatu syair yang menggugah jiwaku, kata Rasul. Oh, ternyata apa amalannya Imam Asyibli? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz dzambil. Sampai sana diulangi 8 kali.
Pokok setiap selesai sholat Jumat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni semua dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Amin ya Allah. Hafal kan? Berapa kali dibaca? 8 kali. Pokok sehabis sholat Jumat, misal assalamualaikum, assalamualaikum, langsung baca boleh, atau tunggu selesai zikrullah baru baca doa niki pun juga boleh. Yang jelas baca 8 kali. Ada di dalam kitab Nashihul Ibad dijelaskan tentang hal seperti niki. Nggih, mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Mudah-mudahan Allah berikan, titipkan kepada kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan kita menjadi hamba yang ikhlas, menjadi hamba yang berbakti kepada Allah, yang dibersihkan hati kita oleh Allah, jiwa dan ruhani kita oleh Allah, hingga kita berjumpa dengan Allah dalam predikat qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmata wa rizqana ya razzaq kullana musahhila wa bil khairi ya fattahu fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kullana mufaddila. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.